Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Para sesepuh yang saya muliakan, Ketua DKM beserta seluruh jajaran para hujjaj, Bu Haji, dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, semuanya saya doakan semoga sehat walafiat. Amin. Mari kita langsung saja mulai kajian subuh kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. Mangga Bapak Ibu tundukkan kepala, ingat wajah orang tua kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita yang sudah wafat di alam barzakh. Kita doakan, kita kirimkan Fatihah untuk mereka semua. Semoga di alam kuburnya selalu mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ruhi almarhum. Almarhum. Wa usulihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallal laila kullah, maka selain 27 derajat, dia mendapatkan keutamaan seperti sholat malam sepanjang malam. Bapak Ibu pernah tidak dari maghrib sampai subuh sholat terus? Belum pernah ya Pak ya? Sama kayak ngomongnya belum pernah. Tapi dengan sholat subuh berjamaah, insya Allah kita mendapatkan fadilah keutamaan tersebut. Amin ya Rabbal. Lalu dilanjutkan dengan kajian subuh, ngaji. Ngaji kewajiban kita sampai mati. Makanya saya bikin syair, yuk rajin ngaji kita sampai mati untuk mendapat ridho ilahi. Yang rajin ngaji disayang suami, yang rajin ngaji disayang istri. Ibu yang malas ngaji, suaminya kawin lagi. Amin loh, jangan. Di sini mah semuanya ibunya rajin ngaji. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk talabul ilmi, ngaji, maka fahuwa fi sabilillah, dia dicatat pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Maka Bapak Ibu di masjid ini ramaikan dengan majelis taklim. Maka pagi hari ini di hari yang tergantung Al-Muhammadiyah yang keberapa? Lah iya, yang Muhammadiyah yang ke-12, yang pemerintah yang ke-11. Tanpa terasa 10 fase pertama Ramadan sudah dilalui oleh kita. Semoga dari awal sampai hari ini sampai akhir Ramadan, semua ibadah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau kemana Pak? Mau kemana? Mau kemana? Ayo pindah. Iya, pulang terbareng. Saya hari ini ngaji biasanya kalau subuh ada kopinya. Tapi hari ini ngaji nggak ada kopinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? Dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka mereka yang berjumpa Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kok bisa ya? Ada sarana yang pagi, siang, sore, malam diberikan kepada Allah ampunan dosa di bulan Ramadan, tetapi tidak ada yang tidak mendapat ampunan. Maka mereka, kata Jibril, celaka. Diaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu'dan liman dzukirta indahu, celaka apabila namamu wahai Nabi Muhammad disebut di sisinya, didengar telinganya. Walam yusalli alaik, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Berbeda dengan masjid jamaah Darul Mustaqim. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung spontan bersolawat semuanya. Bibir ini jangan terkunci ketika nama Nabi kita disebut, Pak. Karena ini sudah didoakan malaikat Jibril, diaminkan Nabi Muhammad, celaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat kepadanya. Lalu bu'dan liman adraka walidal kibara haduma kilahuma falam yudkhilahul jannah.
Celaka mereka yang apabila orang tuanya masih ada, masih hidup, bahkan tinggal bersamanya, tapi falam yudkhilahul jannah, tidak mendapatkan ridhonya, tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, baik yang masih hidup orang tua, apalagi sudah wafat, anak baktinya tidak ada batasnya. Tidak ada batas, karena sudah meninggal, berarti sudah tidak perlu berbakti lagi. Salah besar. Maka tadi majelis ini sudah kita mulai, kita kirimkan doa untuk orang tua kita yang sudah di alam barzakh. Mal maitu fi qabri kal ghariq, di alam kubur di sana, umumnya mayit di alam barzakh itu nasibnya kayak orang yang mau tenggelam, mau kelelep. Kalau orang kelelep minta diapain Pak? Ditolonginnya cepet-cepet apa santai-santai? Cepet-cepet. Ada orang di kali, tolong kelelep. Entar dulu ya, saya mau makan dulu. Nah, nggak mungkin. Buru-buru ditolongin. Di alam barzakh itu umumnya orang nasibnya seperti orang mau tenggelam. Barangkali orang tua kita nasibnya seperti itu. Maka selama Ramadan, waktu yang mustajab dari setiap pas kita ba'da sholat subuh ini sampai buka puasa adalah salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini ngajinya ada yang ngunduk, mungkin khusyuk, biarin Pak, jangan dibangunin, nanti bangun sendiri. Ya, ada yang jider, ngaji sambil nyender. Yang penting jangan jiler, ngaji sambil, iya, namanya ngaji subuh. Saya juga matanya kiep-kiep ini Pak. Iya, tahu bahasa kitab juga ini udah meremang begini ya, udah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma min yaumin, tidak ada hari yusbihul ibadu bagi seorang hamba, seorang manusia, illa malakani yanzilani, kecuali diturunkan dua malaikat kepadanya. Setiap hari, setiap pagi Allah menurunkan dua malaikat. Yaqulani, mereka ngomong tuh berdua tuh. Malaikat tadi yang dua tadi ngomong, isinya doa. Ayaqulu ahaduhuma, salah satunya ngomong begini Pak, Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih besar bagi manusia ini yang berinfak di hari ini, yang bersedekah di hari ini. Lalu malaikat yang satunya, wayaqulul akhor, ngomong lagi, isinya doa, tapi nyumpain Pak. Malaikat itu tiap pagi, yang satu doain, yang satu nyumpain. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan kepada harta orang ini yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Maka Bapak Ibu, jangan biarkan hidup kita satu hari saja tidak bersedekah di hadapan Allah. Bersedekah semampu kita. Imam Nawawi itu membagi sedekah itu 5 tingkatan. 5. 5. 1, pahalanya 10. Ini dalam kitab Nasoihul Ibad. 10 pahalanya. Kepada siapa sedekah yang pahalanya 10? Kepada sama orang sehat. Bapak di rumah tiba-tiba ada yang ngamen, teng 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 teng. Oh, Bapak kasih 2.000 deh tuh. Sedekahnya 2.000 ke pengamen. Sehat mereka, dapat pahala 10 pahala. Kepada pengemis yang datang keliling tapi dia sehat, sedekah 10 Bapak pahala. Kepada tetangga, kepada siapa saja Bapak bersedekah kepada orang yang sehat, tuh pahalanya 10. Naik dari 10 ke 90. Kepada siapa? Kepada orang yang kena musibah. Ada orang meninggal, ada baskom tuh warna putih kan ya. Bapak masukin duit ke baskom itu, pahalanya 90. Nengok orang sakit, Bapak ngasih sedekah makanan, ngasih buah, apa ngasih duit,
pahalanya 90. Ketemu orang buta, Bapak kasih sedekah, pahalanya 90. Naik dari 10, 90, naik ke 900, Pak. Kepada siapa sedekah itu? Kepada saudara kandung, karib, kerabat, paman, bibi, adik, kakak, encang, encing. Pokoknya kerabat kita. Mau kita ngasih makanan, ngasih hadiah, ngasih baju, ngasih duit, tuh pahalanya 900. Cuman kadang-kadang orang kebalik, sama orang lain baik, sama saudara sendiri pelit. Ada nggak yang begitu? Yang mana orang yang mana? Sama orang lain baik, tapi sama saudara pelitnya luar biasa. Padahal pahalanya banyakan mana? Banyakan ke saudara. Bapak kalau zakat saja, bayar zakat, Pak. Kalau ada keluarga kita yang miskin, ke keluarga kita dulu diberikannya. Tuh, zakat tuh. Jangan ke orang lain. Utamakan nepotisme dalam bab ini wajib, Pak. Jadi kalau keluarga kita ada yang miskin, zakat kita boleh diberikan, diutamakan kepada keluarga yang miskin. Tuh. Dari 900 naik lagi. Berapa? 100.000 kali lipat. 10, 90, 900, 100.000. Naik jauh banget ya. Kepada siapa sedekah pahalanya 100.000 kali lipat? Kepada kedua orang tua kita. Bapak ngasih duit, ngasih makanan, ngasih apa saja kepada orang tua kita, kita niatkan mendapatkan pahala sedekah sebanyak 100.000 kali lipat. Banyak amal saja. Ya, ajari anak-anak kita nih, Pak, ajari. Nah, nanti kalau kamu udah kerja, bapak udah tua, ibu udah tua, sering bantu bapak, pahalanya besar, nak. Pahalanya besar sekali. Ajari anak kita sebagai bentuk bakti mereka. Dan kita pun pada orang tua kita demikian. Setiap tarawih, ini kantong jangan sampai kosong. Sebelah kanan warna hijau buat beli rokok, sebelah kiri warna biru buat bersedekah. DKM, nih saya amplopin dah, ini pahalanya buat orang tua saya yang udah meninggal dunia. 100.000 kali lipat Bapak dapatkan. Dan lebih tinggi lagi yang kelima, Pak. Naik dari 100.000 ke 900.000 kali lipat. Kepada siapa sedekah sebesar itu pahalanya? Kepada guru-guru ngaji kita. Siapa dulu yang ngajarin Al-Quran kepada kita, yang ngajarin abatasa kepada kita, ngajarin ilmu agama kepada kita. Tuh guru-guru kita. Oh, gedean guru, Ustaz. Orang tua hanya mengantarkan jasad kita sampai kuburan. Tapi ilmu guru-guru kita mengantarkan ilmunya ila yaumil qiyamah. Tuh, hanya ibu-ibu di sini ada TPQ, ada Taman Pendidikan Al-Quran. Perhatikan guru ngajinya, anak-anak kita perhatiin. Udah 6 bulan guru ngaji nggak dia apain. Lah ngambek guru ngajinya ya. Nah, pulang kasih tahu mama, ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, wa ya ro. Wah, Bu, kata Pak Ustadz bayar, oh. Iya, ya udah 6 bulan, tapi Bu belum punya uang, nah. Bilang sama Pak Ustadz, bilang apa, Bu? Sin fathah, sa, ba fathah, ba, ro fathah, ro, sabar, ro. Udah 6 bulan suruh sabar baik. Lah gurunya ngambek, bilang lagi ke mama, bilang apa Pak Ustadz? Mim fathah, ma, ta fathah, ta, lam do malu, mata lu. Perhatiin guru ngaji anak-anak kita. Ketika ibu bersedekah kepada guru-guru anak-anak kita, kepada guru kita semua, tuh pahalanya 900.000 kali lipat. Makanya saya kalau pulang kampung, Pak, ya saya cari guru saya, datang ke rumah guru saya, terus salaman, ngasih amplop tuh. Lah nyari sedekah sebanyak itu pahalanya. Para kiai di pondok-pondok pesantren, Bapak sering lihat kan santri kalau salaman pada ngasih amplop, Pak. Itu nyari berkahnya pahala sedekah kepada guru ngaji. Dan sedekah ini dalam Al-Quran apa Allah firmankan?
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Orang yang pengen mati, pengen ditunda, pengen sedekah. Orang yang udah mati, pengen hidup lagi, pengen sedekah. Bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen puasa, pengen sedekah. Kenapa kok pada pengen sedekah? Karena amal sedekah itu akan terus mengalir sampai hari kiamat tuh Pak. Maka hari ini jangan biarkan dua malaikat yang satunya dijabah. Udah yang satu aja. Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, gantilah yang lebih besar dari infak dan sedekah harta orang ini pada hari ini. Tuh. Jangan sampai kena sumpahnya malaikat yang kedua tadi. Apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hancurkan ya Allah. Binasakan harta orang ini yang tidak mau bersedekah. Saat gimana kalau saya nggak punya duit? Sedekah itu tidak harus duit. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan disebut sodakoh. Yang paling ringan dan murah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakotun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Maka sedekah senyum mereka gak bisa. Iya, terutama ibu-ibu kepada suaminya kalau pagi langsung tebar senyum, tarik. Haji satu kali bu pahalanya isi senyum kepada suami. 11 kali senyum, 11 kali haji. Tapi kalau ada orang, kalau ketemu orang, jangan ada orang, senyum-senyum aja, nanti ditanya sudah sejak kapan begitu. Tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi belum mulai materi itu Bu, masih mukadimah ini Pak. Kita ngaji sampai asar ya. Kita ngambil barokah kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana al-faqih Abu Ja'far haddatsana Ali bin Ahmad haddatsana Muhammad bin Fadil dan seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati fi syahri Ramadan. Kata Nabi, aku umatku diberikan di bulan Ramadan khamsa khisalin, 5 perkara lam tu'ta ummatan qablaha, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku, kata Nabi. Umat Nabi Muhammad setiap Ramadan diberikan keistimewaan 5 yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan yang pertama? Ulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Baunya kita kalau lagi puasa, bau mulut maksudnya. Bapak Ibu kalau lagi puasa mulutnya bau nggak? Apalagi kalau udah siang sampai asar sono. Bapak mau buktiin, coba aja dicium aja. Bapak semburin ke tangan lalu dicium dah. Menyengat itu Pak. Bau mulutnya kita orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak wangi, minyak misik tuh. Dan ini hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dipamerin, jangan dipamerin. Pak, minyak misik Pak, ah, itu namanya pelecehan namanya. Tapi walau demikian tetap dijaga kebersihan mulut kita. Habis sahur, sikat giginya tetap dilakukan. Jangan malah sengaja dibikin bau-bau. Habis makan jengkol, boro-boro mau sikat gigi. Wah, akhirnya ngomong sama orang aja luar biasa. Jangan disengaja, bau yang otomatis, yang natural. Ya, jangan disengaja-sengaja bikin bau-bau mulut. Tetap Islam ngajarin kita kebersihan. 2.
Mana tuh kan tadi ya? Tuh mata saya. Ah ini dia. Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Yang kedua kelebihan umat Nabi Muhammad kalau di bulan Ramadan mendapatkan istighfar malaikat sampai dia berbuka puasa. Dari mulai sahur, Bapak sahur lalu subuh udah mulai puasa di saat ini sampai nanti maghrib tuh Pak. Itu malaikat dari pagi sampai maghrib beristighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni. Amin ya Rabbal. Maka syair saya buat bulan Ramadan, bulan yang suci, 11 hari datang menghampiri untuk mendekat pada Ilahi. Moga dosa kita semua diampuni. Itu adalah salah satu jasanya malaikat yang setiap pagi sampai maghrib beristighfar kepada Allah. Tapi walau demikian kita jangan kurang istighfar di selama Ramadan. Paling pendek astagfirullah, paling pendek. Panjangan lagi astagfirullahaladzim. Panjangan lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjangan lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu la bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tetap kita jangan kurang Ustaz boleh nggak dilaguin? Boleh. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Boleh. Sambil masak ibu goreng tempe, sampai gosong tempenya. Boleh, silakan istighfar dilagu-laguin. Hati kita usul kepada Allah. Malaikat dari pagi sampai maghrib, sampai buka puasa, beristighfar untuk kita tuh selama bulan suci Ramadan. Yang ketiga ya, semuanya ada berapa? 5. Ngaji kita pendek aja sampai 5 aja udah. Yang ketiga, wa tasfidu fihi maradatus syayatin. Selama Ramadan Allah membelenggu para setan-setan. Wala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairi, yang biasanya selain bulan Ramadan mereka bebas menggoda kita, Pak. Buktinya, Pak, nih sholat subuh hari ini banyak sekali yang datang jamaah. Kalau bukan Ramadan nggak sebanyak begini ya. Ya, biasanya begitu kan? Karena selama Ramadan setan dibelenggu oleh Allah atas perintah Allah. Makna dibelenggu, dicancang, diikat itu ya jadi majrotan. Jadi setan itu mengalir melalui darah kita, Pak. Darah kita itu kalau lagi puasa lemah, maka setan pun tidak bebas menggoda manusia. Tuh, yang kedua maknanya memang dibelenggu beneran. Jadi kita agak semangat ibadah itu. Ada semacam gerakan masjidisasi. Sholat jamaah itu ramai di mana-mana di masjid, Pak ya. Kalau bulan puasa itu salah satu hikmah setan dibelenggu oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Yang keberapa, Pak? 4. 4. Satu, apa tadi? 1. Oh, yang dengar ibu-ibu bau mulut. Lebih wangi dari minyak misik. 2. Mendapat istighfarnya para malaikat. 3. Ya, setan dibelenggu emang ngaji sama ngaji gitu mau dijiping, ngaji kuping, udah nggak apa-apa. Makanya saya ingetin lagi biar bapak pulang tuh inget gitu.
Oh iya, 5 keistimewaan. 3. Sekarang yang keempat. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah setiap hari menghiasi surga untuk kita orang-orang yang berpuasa. Wa yaqulu laha, Allah berfirman kepada surga, yusiku ibadi salihun an talqa anhumul mu'matu wal ada wa yasiru ilaika. Kata Allah, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh dengan kelelahannya, kehausannya, kelaparannya, keletihannya akan menghampirimu wahai surga. Khusus dalam surga itu ada namanya pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini khusus pintu yang akan dimasuki oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka nanti ngomong, ayyuhas-shaimun, wahai orang-orang yang berpuasa, udhul, masuk sini lewat pintuku, sini, kata pintu Royan. Manggil-manggil kita, Pak. Surga itu pintunya ada 8. Ada berapa, Pak? Maka Bapak pengen masuk pintu surga mana saja, ikhtiar yang paling maknyos itu ketika sujud, pakailah 8 anggota sujud. Sujud kita harus dengan 8 anggota. Jangan asal-asalan kita sujud. Emang kenapa Ustaz? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun. Disebut paling dekatnya hamba kepada Allah ketika saat sujud, Pak. 1, jidat. Ibu-ibu kalau sujud, Bu, ini jidat jangan ketutup mekena. Mekenanya diangkat pakai ciput, rambutnya biar nggak keleweran. Tahu keleweran ya? Bapak-bapak kalau pakai peci sujud, ini jidatnya jangan ketutup. Oh, saya begini tuh. Kalau sholat jidatnya, kalau ceramah turunin sedikit begini tuh. Kalau main gaplek tinggal putar aja begini tuh. Manajemen kopiah namanya. Ya, kalau sujud jidat nggak boleh ditutup. Bagi remaja, anak-anak muda yang nggak pakai peci, rambutnya panjang, kalau mau sujud tahan dulu rambutnya biar nggak ngalangin jidat. Peci kan tujuannya buat itu, Pak, kalau sholat, bukan buat gaya-gaya doang. Jidat nomor 1. 2, telapak kanan, telapak kiri. 3. 4, 5, lutut kanan, lutut kiri. 6, 7, jari-jari kaki kanan, jari-jari kaki kiri. Harus begini. Kalau sujud harus begini kalau sehat. Kalau bahasa saya di kampung madal namanya, madal. Kalau di sini apa namanya? Mancal. Ya begini, kakinya tutup ngadep kiblat. Kalau sujud tuh kakinya begini, jangan begini. Kalau sehat harus begini. Tuh, 7 kurang 1. Apa yang satunya? Hah? Hidung? Ya, salah. Apa lagi satunya? Hati, kolbu. Kalau lagi sujud, hati kita, bibir mengucapkan tasbih subhana rabbil a'la, hati kita usul kepada Allah. Jangan diingat ya utang mulu. Apalagi bapak-bapak sujud ingatnya janda mulu. Ini paling penting. Saat sujud, hati kita harus usul kepada Allah. Tuh. Surga dihiasi setiap hari selama Ramadan. Mempersiapkan hamba, mempersiapkan umat Nabi Muhammad nanti masuk ke dalam surga. Amin. Bu, ibu yang masih punya suami, udah punya suami semua di sini? Masih ada semua ya? Ada udah meninggal suaminya? Banyak janda di sini. Ibu yang masih punya suami, saya tanya, mau nggak jadi bidadari suamimu nanti di surga? Jawabannya ragu. Pak, mau istri kita jadi bidadari kita di surga, mau nggak? Tuh, bapak-bapak semangat tuh, mau. Ibu-ibu rumahnya ragu. Istri yang solehah, suami yang soleh akan dipertemukan Allah di dalam surga nanti.
Bahkan istri yang soleh jadi bidadari yang tercantik yang sudah Allah siapkan di surga. Modelnya nggak kayak gini, nggak kayak gini. Nanti dirubah sama Allah di sana. Bapak-bapak kita semua calon penghuni surga nanti dirubah fisiknya, nggak kayak kita kayak gini, nggak. Bentuk tubuhnya, tingginya, usianya dirubah sama Allah. Usianya seperti Nabi Isa, 31 tahun. Tingginya ya kayak buyut kita, kayak Nabi Adam. Ya, kita ini anak keturunan cucu Nabi Adam, penghuni surga. Ya entah cucunya suruh balik lagi ke surga. Amin. Mana ada yang suruh mampir dulu, ada suruh mampir dulu. Ya, umat Nabi Muhammad, walaupun Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kata Nabi bakalan masuk surga, tapi ada yang langsung, ada yang mampir dulu ke neraka. Nanti kalau sudah bersih dicuci di dosanya dari neraka, semua mendapatkan syafaat Nabi masuk surga. Mau nggak mampir dulu Pak? Naudzubillahimin. Iya, makanya saya suka bertanya, apakah kita sudah jadi orang baik? Apa kita sudah jadi orang baik? Kapan kita jadi orang baik? Saat kita meninggal dunia husnul khotimah. Tuh orang baik tuh Pak. Bukan saat ini. Kita saat ini sedang proses ikhtiar jadi orang baik. Tapi benar-benar orang baiknya saat ajal datang dan kita dalam kondisi husnul khotimah. Tuh orang baik namanya itu Pak. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya, ketika sahabat ditanya, ma khairul ayyam, apa sebaik-baik hari? Mereka jawab semuanya yaumul Jum'ah. Tapi ketika Sayyidina Ali yang ditanya, ya Ali, apa hari yang paling mulia? Apa hari yang paling baik? Sayyidina Ali menjawab, ketika hari itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tuh hari yang paling baik tuh. Karena ada juga hari Jumat meninggalnya ya dalam keadaan maksiat, ada. Tapi walaupun hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saat itu kita meninggal dunia dalam husnul khotimah, tuh hari yang paling baik. Ma khairus syuhur, apa bulan yang paling baik? Ya semua sahabat bilang syahrul Ramadan. Yang paling baik ya bulan Ramadan. Tapi Sayyidina Ali berbeda lagi Pak. Sayyidina Ali itu gerbangnya ilmu. Makanya ilmunya luas. Seluruh sahabat tidak ada yang seluas ilmunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, sebaik-baik bulan adalah ketika di bulan itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama Ramadan juga ada yang maksiat. Ada nggak Pak? Saya kalau pulang malam Pak, nggak jauh-jauh dah, antara Bulak Kapal sampai Gedung Juang. Ada yang pasang kuda-kuda. Ada yang pasang kuda. Akhirnya sekadang iseng berhenti di pinggir jalan itu, lalu buka kaca. Saya bilang, Mbak, puasa ini mah puasa. Apa kata dia? THR, pagi THR. Ternyata makhluk jadi-jadian. Ya, ada aja di bulan Ramadan yang tetap bermaksud kepada Allah. Karena selama Ramadan manusia itu ada istilah 3M, Pak. 3M. M pertama, musiman. Ya, dia ibadah kalau Ramadan doang, musiman. Kayak musim rambutan gitu. Musiman. Yang M kedua, mutian. Emang ahli taat. Sebelum Ramadan taat, masuk Ramadan tambah taat, pasca Ramadan terus taat istiqomah. Mudah-mudahan kita M yang kedua toh. Nah yang lebih parah M yang ketiga, musingin. Puasa nggak mau, terawih nggak mau, bulan Lebaran minta baju baru. Musingin orang begitu. Ya, maka surga dihiasi oleh Allah selama Ramadan mempersiapkan kita untuk memasukinya. Saya nih jamaah saya di rumah tiap hari dari awal Ramadan, innalillahi. Hari kedua innalillahi, hari ketiga inillahi, terus berkurang jamaah saya setiap hari. Mereka pengen sampai akhir Ramadan, tapi Allah mentakdirkan beda. Di sini ada yang jamaah haji yang meninggal, ada. Mereka yang dimuliakan di bulan Ramadan meninggal, mudah-mudahan matinya dalam badan mulia.
Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Namanya ngaji nggak ada kopinya ya bentar aja lah ya. Mana tadi ya? Yang kelima, apa keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada umat-umat lain? Kata Nabi, wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Wa yaghfiru lahum, dan mereka bakalan diampuni pada akhir bulan Ramadan, malam akhir Ramadan. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebarannya bareng Pak ya. Walaupun puasanya beda, lebarannya tetap bareng. Nanti Pak, saat akhir malam akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, itu kita diberikan keistimewaan dosa, kita bakal dibersihkan oleh Allah, diampuni semuanya oleh Allah. Kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir, seperti orok. Bapak tuh orok kan? Di sini disebutnya bayi orok. Ya kalau saya di kampung orok Pak. Orok itu tidak punya dosa.